ngerti kok perasaan kamu. Jika kamu ngerasa aneh kan. Orang lain manggil Dinda tapi bukan aku. Orang lain manggil Dinda tapi bukan aku. Orang lain manggil Dinda tapi bukan aku. Gerak-geriknya mencurigakan. Gerak-geriknya mencurigakan. Kita harus awasi dia terus. Iya kak. Alex dan Tony, ngapain mereka di sini? Bu Dina lagi meeting sama siapa ya? Bu Dina lagi meeting sama siapa ya? Sama Faizan. Sama Faizan. Dia hanya akal-akalan Zain aja, supaya dia bisa deket sama Dina. Halo para pecinta naluri hati SCTV dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya? Masih bingung dengan kisah cinta antara Zain dan Dinda? Atau Sandy dengan Dinda? Balik lagi bersama Mang Mimin di channel ini yang akan mengulas dan mengupas alur cerita sinetron Naluri Hati SCTV untuk episode hari ini tentunya. Pertemuan antara Dinda dan Ibu Larasati membuat Dinda semakin bahagia. Ia tidak bisa menyangka kalau Ibu Larasati itu adalah ibu kandungnya sendiri. Dan tentunya pertemuan itu membuat Ibu Rina nih alias mak lampirnya di Naluri Hati semakin ketar-ketir tentunya ya. Dan dia langsung saja mengabarkan berita yang kurang mengenakan itu kepada anaknya yaitu si Gilang. Ya, Gilang menerima telepon dari Ibu Rina yang mengatakan bahwa akhirnya kini Dinda sudah bertemu dengan ibu kandungnya sendiri. Bahkan Ibu Rina juga mengatakan bahwa Ibu Larasati sudah berani mengancam dirinya. Tentunya hal tersebut membuat Gilang semakin greget banget. Ibu Rina juga menyalahkan kepada Gilang yang tidak berhasil membunuh Ibu Larasati. Padahal Gilang sudah berusaha sekuat mungkin dengan menjatuhkan mobil Ibu Larasati ke jurang. Namun nampaknya Dewi Fortuna masih berpihak kepada Ibu Larasati sehingga hanya neneknya saja yang meninggal dunia waktu itu. Ibu Rina pun selanjutnya berusaha untuk mempengaruhi Sandy. Ya, Ibu Rina mengatakan bahwa Ibu Larasati itu bukan orang yang baik. Ya, siapa tahu Ibu Larasati akan berusaha untuk mendekatkan Zain bersama dengan Dinda. Ibu Rina terus saja memberikan masukan-masukan yang kotor kepada Sandy agar tentunya Sandy mau berada di pihak dirinya. Sandy pun nampaknya begitu masuk akal mendengar kata-kata yang disampaikan oleh Ibu Rina. Dan ketika dia melewati sebuah ruang tamu, terlihat Dinda dan Ibu Larasati yang lagi mencurahkan seluruh kerinduannya. Tampak juga Ibu Larasati berusaha untuk memberikan pepatah bahwa dia jangan sampai lupakan Zain, karena Zain lah yang banyak berjasa, karena Zain lah yang telah menyelamatkannya tentunya. Dan Sandy pun sedikit terbawa baper dengan perkataan dari Ibu Larasati tersebut. Namun Ibu Larasati menegaskan, gunakan naluri hati untuk menentukan siapa yang terbaik tentunya. Dan pastinya kamu akan menemukan yang terbaik di antara Sandy dan Zain. Wah, ternyata omongan Ibu Larasati itu membuat Sandy semakin sedikit lega tentunya. Sementara itu Zain yang lagi duduk sendirian, sepertinya ia masih memikirkan tentang Dinda. Ya, Zain sampai lupa bahwa ia sedang atau akan membuat secangkir kopi. Namun nampaknya tidak jadi-jadi ya. Lalu datanglah Ibu Hanum dan menegur Zain. Dia mengatakan bahwa dia bisa membuatkan kopi untuk Zain. Namun Zain menolak tentunya. Dan dengan kedatangan Ibu Hanum justru Zain mendapatkan satu ide agar dia akan segera menemui Dinda. Lalu dia akan menyuruh Dinda untuk membuatkan kopi. Dan tentunya Zain akan menebak Dinda itu masih ada nailanya atau enggak ketika dia membuatkan kopi. Dan sesampainya di rumah Dinda, maka dia langsung meminta Dinda untuk membuatkan kopi. Namun tiba-tiba datang Sandy dan menarik si Zain ini ya. Lalu mengatakan macam-macam terhadap Zain.
Lalu datanglah Dinda membawakan kopi untuk mereka berdua tentunya. Dan setelah dicicipi ternyata kopi itu begitu kental dengan rasa Nailanya. Begitu juga dengan Sandy yang merasakan bahwa kopi itu memang benar-benar buatan Naila atau Dinda saat amnesia. Wah, semakin seru nih ya. Di malam hari ini tentunya kita bakal disuguhkan ya dengan adegan yang sangat seru dan membaparkan tentunya ya. Di mana Dinda merasa terasing dengan dirinya sendiri. Ya, ketika para fans dari Sandy mencoba untuk berfoto selfie ria bersama dengannya. Orang-orang memanggil Dinda, namun bukan ke Dinda. Justru mereka memanggil Dinda itu ke Cindy yang selama ini menyamar menjadi Dinda. Tentunya dengan hal tersebut Dinda sendiri merasa terasing dan hanya Jen yang ada di sampingnya dan berusaha untuk menenangkan Dinda saat itu. Nampaknya mulai kembali ya tumbuh rasa-rasa cinta Dinda kepada si Zen ini ya, setelah menerima kenyataan bahwa nama Dinda itu sebenarnya bukan ada pada dirinya. Tentunya Dinda ingin kembali nih ya kayaknya ke Naila yang dulu. Naila saat mereka masih bersama dengan Jen tentunya. Dinda merasa cemburu tentunya dengan kedekatan antara Sandy dan Cindy yang kini lagi menyamar menjadi dirinya atau menjadi Dinda. Sabar ya Dinda tentunya. Dan di suatu kesempatan di episode nanti malam ya, nampak Sandy yang begitu cemburu ya ketika dia memasuki kantor Dinda. Kemudian Sandy menanyakan kemana Ibu Dinda. Kemudian sang resepsionis atau sekretaris mengatakan bahwa Ibu Dinda lagi meeting bersama dengan Pak Zen di kantornya. Ya, memang terlihat Ibu Dinda bersama dengan Pak Zen lagi meeting di kantor. Nampak mereka begitu bahagia banget ya, bisa meeting sambil pacaran nampaknya nih ya. Sehingga Dinda bisa tertawa lepas untuk melepaskan semua beban yang ada di hatinya. Selanjutnya juga Sandy nampaknya berpikir yang macam-macam. Apakah Zen ini hanya akal-akalan aja ya biar bisa ketemu dengan Dinda, bukan soal bisnis ya. Gimana tuh Sandy rasanya ya cemburu. Dan sementara itu si Tony dan si Faiz yang lagi berada di dalam mobil, dia mencium satu pergerakan yang mencurigakan ya di rumahnya. Dan tentunya ini adalah rencana jahatnya si Gilang tentunya ya. Entah si Gilang ini mau nyari apa di sana. Namun nampaknya Gilang berhasil mengetahui bahwa si Tony dan si Faiz itu lagi berada di rumahnya tersebut. Wah, semakin seru ya, semakin menegangkan tentunya untuk episode nanti malam. Oke, itu saja ya alur ceritanya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa dukung ya di channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya. Dan silahkan di absen dulu dari mana saja kalian. Tulis di kolom komentar, nanti Bang Mimin bacakan lagi tentunya. Oke, akhirnya Bang Mimin pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan selamat menantikan sinetron Naluri Hati untuk nanti malam.